Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Jadi kalau kita perhatikan, Euro USD saat ini dia itu sedang coba untuk breakout dari struktur harganya, yaitu struktur harga sideways. Dan di sini saya coba cari Fibo. Ya, di sini saya menggunakan Fibo extension. Yang pertama itu ada level resistennya di 161.8, kemudian 261, 361, dan 423. Nah, satu yang terdekat itu untuk resisten saat ini itu ada di level harga 96.543 ya. Kemudian kalau ini kan saya menggunakan pivot level juga ya. Saya menggunakan pivot level S1, R1 ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk pivot level R1-nya itu terdekat itu ada di level harga 96.950. Ya, di sini itu berdekatan dengan area 261-nya, yaitu di 9697. Kemudian di 288, 97, 092. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, selama harga bertahan di atas 95.844, itu level itu masih dia masih kemungkinan besar untuk melanjutkan kenaikan ke sini ke 96543 ya. Itu di area Fibo extension yang pertama atau target Fibo pertamanya itu ada di 161.8. Kemudian kalau kita perhatikan untuk support terendahnya saat ini itu ada di 95536, yaitu kemarin ya di tanggal 26 September, di mana ini dia membuat low yang baru lagi. Kemudian kalau kita perhatikan, jika dia breakout dari sini, maka S1-nya itu ada di sini. S1 itu ada support pertama dia itu ada di 9537. Kemudian support S2-nya itu ada di 94 ya, 64, dan S3-nya itu ada di 9378. Nah, sebenarnya si Euro USD ini itu tergantung dari si DXY. Kalau kita perhatikan dari segi DXY memang dia sudah breakout dari area trendline channeling-nya dan sebenarnya masih potensi untuk melanjutkan kenaikan. Cuma kalau kita lihat lagi dari sini, dari struktur harga yang dia breakout. Oke, kita lihat di sini. Ya, kenaikan terdekat dia ini kan dia juga udah breakout dari area 161-nya ini ya, kalau kita lihat di sini. Dia sudah breakout dari 161, kemudian untuk terdekatnya itu saat ini ada di level harga nah ini 115 ya sampai 116. Kemudian kalau kita lihat dari di pivot levelnya ya di sini, kalau kita perhatiin dari pivot level, memang untuk terdekatnya itu ada di 114.7, kemudian R2-nya itu ada di 115.4, R3-nya itu ada di 116.3. Kemudian ada lagi S1-nya ini bertepatan dengan low dia sebelumnya di sini. Ya, support pertamanya di 113. Artinya di sini kalau dia mau breakout turun, dia minimal harus bisa break dulu di 113 ini. Dengan target selanjutnya itu di S2 ya. S2 ada di level harga 112 dan S3-nya itu ada di level harga 111 ini. Kita lihat memang 111 ini juga bertepatan dengan area breakout-nya dia pada tanggal di sini tanggal 23 September ya. Karena sini kan ada height dia sebelum itu di tanggal 22 September gitu. Kalau untuk height-nya memang ada di sini 114, kemudian 115 dan 116. Nah, kalau kita lihat memang di sini posisinya si DXY ini lagi reject nih. Dia reject di area supportnya dia. Lalu kalau kita coba ke time frame 30 menit. Nah, di sini ada supply zone 30 menit. Level harga kurang lebih 113.9 sampai 114.5. Artinya kalau DXY hari ini reject dari height dia sebelumnya yang dia di sini, height yang di sini nih, dia potensi turun untuk ke sini 113.2 sampai terendahnya itu di 111.58. Terendahnya di sini untuk hari ini. Kalau dia reject dari height dia yang sebelumnya kemarin di sini. Tapi kalau dia break dari height dia sebelumnya, maka kenaikannya bisa ke sini 115.4 sampai tertingginya itu di 116.32. Artinya si euro ini itu bisa turun ke sini ke 94649 sampai 95385 kembali ya kalau misalkan si DXY-nya break dari height yang sebelumnya. Artinya
si euro ini juga akan break dari low yang sebelumnya di sini, ya kan? Kalau DXY-nya ke sini 115.4, artinya si euro ini juga akan potensi ke 94.600 ya di sini begitu. Jadi kalau saya perhatikan memang posisinya itu lagi cenderung untuk sideways kalau di time frame besar ya, dengan range harga yang cukup tinggi ya, yang cukup lebar di range 9552 sampai 9695. Kalau kita untuk buy memang untuk sell memang agak potensi risky di sini ya, atau lebih berbahaya karena posisi harganya juga sudah cukup rendah. Jadi better kalau saya perhatikan memang untuk saat ini cenderung untuk wait and see dulu, baru nanti kita akan buy kalau misalkan ada good rejection dari bawah ya, atau dari level yang lebih rendah lagi begitu. Itu saran saya saja, jadi bisa kalian sesuaikan, bisa juga kalian analisa kembali dengan pandangan kalian masing-masing. Oke? Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Euro USD ini. Jika ada salah saya mohon maaf, dan silakan kalian koreksi kembali dengan analisa kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.